Kenalkan, nama saya Diajeng Pramesti Putri Widodo, nomor NPM 05.2024.1.01276. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi dan inovasi sel bahan bakar untuk aplikasi maritim, analisis kerja, dan prospek di Indonesia. Terkait global perubahan iklim, khususnya emisi gas rumah kaca atau GRK yang berasal dari berbagai sektor termasuk transportasi maritim, transportasi laut, penyumbang signifikan emisi CO2 dengan penggunaan bahan bakar fosil konvensional seperti heavy fuel oil atau HFO dan marine diesel oil MDO yang menghasilkan emisi polutan seperti CO2, NOx, dan SOx. Untuk mengatasi permasalahan ini, teknologi fuel cell bahan bakar dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Fuel cell, terutama proton exchange membrane fuel cell atau PMFC, menawarkan efisiensi tinggi dan emisi rendah, menjadikannya solusi potensial untuk sektor maritim. Namun, adaptasi teknologi ini masih menghadapi tantangan teknis, ekonomi, dan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tinjauan literatur mengenai perkembangan efisiensi serta potensi penerapan teknologi PMFC dalam transportasi laut terutama di Indonesia. Tabel yang saya presentasikan ini adalah membandingkan tiga jenis fuel cell, PMFC, CFSC, dan AFC berdasarkan elektrolit, suhu operasi, bahan bakar, efisiensi, dan kepadatan daya. PMFC, member elektrolit polimer, beroperasi pada 60-100 derajat Celcius, menggunakan hidrogen, memiliki efisiensi hingga 60% dan kepadatan daya hingga 4 watt atau cm persegi. Lalu SOFSC, elektrolit keramik, bekerja pada 500-100 derajat Celcius, dapat menggunakan hidrogen, gas alam, atau biogas. Efisiensinya hingga 60%, tetapi kepadatan daya lebih rendah hingga 1,5 watt atau cm persegi. AFC, elektrolit alkali, beroperasi pada 70 sampai 90 derajat Celcius, hanya menggunakan hidrogen, memiliki efisiensi hingga 70%, tetapi kepadatan daya lebih rendah hingga 0,5 watt atau cm persegi. Beberapa tipe PMFG, yaitu yang pertama hybrid, bahan dasar membrannya kombinasi Nations dan PPI, konduktivitas proton 0,06 sampai 0,12, suhu operasinya 80 sampai 160, masa pakai 5.000 sampai 10.000 jam, power density-nya 0,4 sampai 0,8, menunjukkan konduktivitas proton yang tinggi serta stabilitas termal dan kimia yang unggul, menjadikannya pilihan yang kuat untuk aplikasi fuel cell pada suhu tinggi. Penggunaan bahan ini dapat meningkatkan efisiensi energi sistem propulsi kapal serta mendukung transisi menuju teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua ada biobase, bahan dasar membrannya polimer alami tambah sulfonasi, konduktivitas protonnya 0,02 sampai 0,05, suhu operasinya 40 sampai 80, masa pakainya 500 sampai 200 jam, power density-nya 0,1 sampai 0,3, menunjukkan konduktivitas proton yang tinggi dan kompatibilitas lingkungan yang baik, menjadikannya pilihan berkelanjutan untuk berbagai aplikasi bahan dasar membran. Kombinasi Nations dan PPI ini konduktivitas proton 0,06 sampai 0,12, suhu operasi sampai 80-160, masa pakainya 5.000 sampai 10.000 jam, power density 0,4 sampai 0,8, menunjukkan konduktivitas proton yang tinggi serta stabilitas termal yang kimia yang unggul, menjadikannya pilihan yang kuat untuk aplikasi fuel cell pada suhu tinggi. Penggunaan bahan ini dapat meningkatkan efisiensi energi sistem propulsi kapal serta mendukung transisi menuju teknologi ramah lingkungan. Yang terakhir, yang ketiga, ada hydrocarbon base, bahan dasar membrannya polimer hidrokarbon, konduktivitas proton 0,05 sampai 0,1, suhu operasinya 80 sampai 120, masa pakai 5.000 sampai 8.000 jam, power density-nya 0,3 sampai 0,6, menunjukkan konduktivitas ion yang baik dan stabilitas kimia tinggi,
dan menjadikannya pilihan yang efisiensi untuk berbagai aplikasi pemisahan dan elektrokimia. Mulanya adalah teknologi sel bahan bakar, khususnya polimer elektrolit membran fuel cell atau PMSC, menunjukkan potensi besar untuk aplikasi maritim sebagai solusi energi efisiensi ramah lingkungan. PMSC bekerja pada suhu rendah dan memiliki daya tahan yang baik, menjadikannya cocok untuk digunakan pada berbagai jenis kapal. Selain itu, di Indonesia penelitian juga dilakukan untuk mencari alternatif pengganti bahan bakar fosil pada kapal nelayan. Salah satunya adalah optimalisasi air laut dengan sistem elektrokimia sebagai sumber energi cadangan. Diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak dan menekan emisi karbon. Lalu, secara keseluruhan, inovasi dalam teknologi sel bahan bakar hidrogen menawarkan besar untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi di sektor maritim, baik untuk operasi skala besar maupun kecil. Presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata yang tidak dienakan atau ada kata yang berbelit-belit, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.